Jakarta NIC 2026. Siapa yang kagak tahu soal dramanya? Hamin 3 jam tiba-tiba kagak jadi. Terus kemudian banyak banget orang-orang yang protes karena udah ada tenan yang susah payah ngumpulin duit untuk jualan di sana. Ada UMKM, terus habis itu ada gestar yang udah bela-belain mengagendakan waktunya ya untuk datang ke acara tersebut, tapi pada akhirnya kagak jadi. Udah ada klarifikasinya juga, dan kalau misalnya memang pengen tahu pembahasan lengkapnya, lo bisa cek aja video ngopi gue yang sebelumnya. Yang ini udah bukan Timpa Teks lagi, Timpa Event Bejir. Karena apa? Karena ini semakin rame lagi setelah ada salah satu partai yang ngebuat postingan seakan-akan acara Jakarta NIC itu ditimpa sama event yang dibuat sama mereka. Padahal itu cuman sekedar promosi doang. Nah, tapi dari itu semua akhirnya orang tahu kalau misalkan partai tersebut ternyata itu sering banget ngelakuin hal ini. Jadi ada acara di Jakarta, terus kemudian akhirnya ditimpa, maksudnya tuh logonya dihilangin, seolah-olah tuh acara dibuat sama mereka. Well, di video ngopi kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama cari tahu bagaimana kelanjutan dari dramanya. Karena per tanggal 24 Mei 2026 kita udah bisa lihat bagaimana pengumuman lanjutan yang dibuat sama Jakarta NIC dan partai yang kita bakal bahas nanti. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Nah, kelanjutan dramanya ini ada keterkaitannya dengan bagaimana spekulasi dari orang-orang yang sampai sekarang masih berpikir gimana ceritanya acara sebesar Jakarta NIC yang bahkan udah banyak banget gitu ya berkolaborasi, tiba-tiba dibatalin secara sepihak Hamin 3 jam. Ada bilang kalau misalkan ini gara-gara duitnya kagak cair, ada yang bilang kalau misalkan ini acara sengaja dibatalin biar sengaja acara yang ada di tempat tersebut kagak mau tersaingi ya. Terus kemudian ada juga spekulasi katanya acara ini itu biar kagak membuat potensi keributan kalau misalkan ada demo dan segala macem ya. Apapun itu mungkin udah pernah lu lihat gimana spekulasi orang-orang. Banyak juga yang komentar gitu ya. Nah, tapi yang harus lu tahu adalah beberapa gestar ya tanggal 23 Mei 2026 kemarin ya bekerja sama dengan beberapa panitia akhirnya memutuskan untuk ngebuat acaranya sendiri biar ya fans-fans mereka itu nggak pada kecewa, udah pada datang ke Jakarta tapi kagak ada event sama sekali. Lu bisa lihat ya beberapa gestar kayak misalkan ini Kizuna Stage dan juga acara ini tetap berjalan dari Indonesia Wootage Battle. Ya soalnya nggak sedikit juga orang-orang udah pada ke Jakarta tapi mereka bingung mau kemana gitu. Nah, dari spekulasi itu semua akhirnya panitia Jakarta NIC lewat Instagramnya langsung ngebuat klarifikasi lagi. Ini klarifikasi kedua terkait bagaimana informasi-informasi yang beredar tentang acaranya itu dibatalkan. Di mana mereka bilang kepada seluruh teman-teman komunitas dan partner Jakarta NIC mengenai pengumuman pembatalan Festival Budaya Jakarta NIC di Lapangan Banteng hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa keputusan pembatalan ini murni disebabkan oleh kendala teknis dan operasional internal dari pihak kami selaku penyelenggara yang mempengaruhi kesiapan acara secara menyeluruh. Jadi alasan mereka kenapa akhirnya Hamin 3 jam itu nggak jadi, itu karena ada kendala teknis dan juga operasional internal. Bahasa formalitas gitu ya. Apapun alasannya mungkin lu bisa ngebedah dari kata-kata tadi. Sehubungan dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial, kami juga ingin menegaskan bahwa pembatalan event ini tidak memiliki hubungan, keterkaitan, maupun sangkut paut dengan event lain yang sedang kebetulan menghadirkan pengisi acara gestar yang sama. Nah, paragraf kedua ini itu mungkin menjelaskan tentang bagaimana spekulasi orang-orang yang menganggap kalau misalkan acara Jakarta NIC itu batal gara-gara ada acara yang seolah-olah gestarnya sama gitu dan diadakan di tanggal percis di mana mereka itu mengadakan acara Jakarta NIC. Di mana ini merujuk pada poster yang dibuat sama Gerindra gitu ya terkait timpa menimpa event itu. Postingan udah dihapus tapi lo bisa ngeliat sendiri gitu ya di video gue yang sebelumnya. Panggung hiburan untuk Jakarta. Jadi ini kayak seakan-akan acara baru, bukan Jakarta NIC tapi melainkan acara panggung hiburan untuk Jakarta, yang mana sebenarnya ini juga acara timpa ya, yang niat awalnya Gerindra pengen ngepromosin tapi orang-orang jadi mikir kalau misalnya itu acaranya mereka ya. Tidak ada istilah acara ditimpa, pergantian event ataupun bentuk pengambil alihan acara oleh pihak lain sebagaimana rumor yang saat ini beredar. Kesamaan pengisi acara dalam beberapa event merupakan hal umum terjadi dalam industri hiburan dan tidak dapat dijadikan dasar asumsi adanya konflik maupun keterlibatan antar penyelenggara acara. Amin.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekecewaan, kesalahpahaman, serta ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat situasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pengertian, dukungan, dan perhatian dari seluruh pihak dalam menyikapi kondisi yang terjadi ini. Terima kasih banyak atas pengertian seluruh pihak dalam menyikapi situasi sulit ini. Salam Jakarta Enichi. Gue sampai sekarang masih penasaran gimana ceritanya mereka mungkin bisa lari akan peristiwa 23 Mei 2026 ini. Soalnya banyak banget orang-orang yang rugi pada akhirnya. Tapi mungkin beberapa orang-orang yang akhirnya nggak sengaja datang karena udah kepalang gitu ya, sudah bertemu sama panitia juga, mungkin tahu lebih jelas lagi alasan kenapa pada akhirnya ini acara dibatalin, yang mungkin tidak bisa dikasih tahu secara langsung gitu ya, soalnya konfidensial juga ya nggak sih, dan mungkin aja ada nyawa yang harus diselamatkan. Nah, nggak cuman Jakarta Enichi doang yang klarifikasi. Akun DPD Gerindra Jakarta pun klarifikasi terkait fenomena yang terjadi kemarin, di mana orang-orang ngiranya kalau misalnya mereka itu mengambil alih acara gara-gara punya poster dengan gestar yang mirip, tapi logo dan juga nama acaranya ditiadakan di postingannya, di mana mereka itu berklarifikasi dan memohon maaf ya. Halo Sobat Mindra Jakarta, gue baru tahu kalau misalkan fans Gerindra disebut Mindra, anjay. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada warga Jakarta dan para Sobat Mindra atas informasi terkait kegiatan hiburan di lapangan Banteng yang ternyata tidak dapat terlaksana sebagaimana informasi yang sebelumnya kami bagikan. Unggahan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dukungan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan publik yang berlangsung di DKI Jakarta agar warga dapat mengetahui dan menikmati berbagai event yang tersedia. Ini bisa jadi pelajaran banget. Pelajaran yang berharga buat Gerindra ya, kalau misalnya emang niat awalnya tuh baik untuk ikut mempromosikan acara-acara yang berlangsung di Jakarta. Gak apa-apa ngepromosiin secara gratis, itu kita berterima kasih banyak gitu ya. Cuman masalahnya jangan sampai posternya itu ditimpa dari logonya, nama acaranya, media partnernya, sponsornya, dan masih banyak lagi. Orang-orang menurut gue wajar pada akhirnya itu justru ngelihat kalau misal acara yang dipromosi sama mereka itu merupakan acara baru yang emang dibuat sama mereka sendiri. Kayak seakan-akan niatnya emang dari awal pengen segaya acara itu terlihat dibuat sama partai mereka, padahal mah bukan. Namun kami menyadari bahwa dalam penyampaian informasi tersebut kami tidak mencantumkan secara jelas pihak penyelenggara kegiatan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat seolah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Atas kekeliruan komunikasi tersebut kami memohon maaf dengan tulus ya. Jadi udah minta maaf ya DPRD Gerindra Jakartanya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah membantu memberikan penjelasan terkait tidak terlaksana acara tersebut karena kendala administrasi dan teknis lainnya. Mungkin paragraf keempat ini refernya ke postingan yang udah kita bacain tadi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih utuh. Kedepan hal ini menjadi evaluasi penting bagi kami agar setiap informasi yang kami bagikan kepada publik dapat disampaikan dengan lebih lengkap, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Yes, Pak, Bu, siapapun admin dalam Instagram ini, penting banget ya untuk kita tidak asal menghapus logo, soalnya itu berbahaya banget. Apalagi kalau misalnya logo-logo tersebut udah ada perjanjian sponsor gitu loh. Harapan kami seluruh kegiatan hiburan, budaya, dan ruang kebersamaan untuk masyarakat Jakarta ke depan dapat berjalan lancar. Amin. Sukses, ini tipe Pak, maaf. Sukses dan memberikan manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian, pengertian, dan masukan dari masyarakat. Jadi begitulah kelanjutan drama dari Jakarta Enichi dan juga orang-orang ngiranya kalau misalkan itu ditimpa sama acaranya Gerindra, tapi mereka udah jelas klarifikasi itu bukan acaranya mereka, melainkan acara Jakarta Enichi juga yang mereka niatkan untuk promosi, tapi namanya ditimpa. Begitulah kira-kira. Dengan ini kita bisa mengkerucutkan kembali ya spekulasi kenapa acara Jakarta Enichi batal. Jadi bukan karena acara ditimpa dengan acara yang dibuat sama Gerindra, tapi mungkin ada hal lain ya yang mungkin lu bisa lihat bagaimana spekulasinya dari kolom komentar apapun yang ngebahas tentang Jakarta Enichi. Video Om Salansman, video gua, atau mungkin lu bisa lihat dari kolom komentar postingan Jakarta Enichi yang terbaru. Kenvius bilang, "Men, rakyat nggak bodoh lagi. Kami tahu kok ini ulah para pemerintah korup yang menggagalkan acara terus cuci tangan." Ibu udah pada marah nih, sumpah. Udah diusik soalnya ya acara legendarisnya. Di FB udah ramai yang bagikan memori tahun lalu dari page pas Mimin, dan katanya si ex ketumit sama Pak Gubernur Jakarta soal planning event ini.
Nyelam gokil. Dan gak mungkin banget kalau dari April beliau udah gak ketum lagi. Mana mungkin event ini bisa tetap jalan. Pemerintah harus tanggung jawabin. Ini orang-orang dari banyak daerah sampai luar negeri, udah sampai Jakarta loh. Setidaknya sebagai dewan perwakilan daerah atau yang punya kekuasaan dibantulah kasih solusi. Kalau begini kan berimbas nggak baik untuk event pop culture dan juga reputasi negara ini di kalangan luar. Gua setuju. Semoga semua pihak yang dirugikan bisa mendapatkan refund dan berkat lebih dari Tuhan akibat masalah ini. Amin. Remember, hukum karma berlaku. Bismillah, semoga benar-benar ada ya hukum karma. Jadi begitulah kira-kira bagaimana kabar kelanjutan dari acara Jakarta Enichi yang orang-orang berspekulasi kenapa batal di H-3 jam ya. Dan juga klarifikasi langsung dari DPD Partai Gerindra. Aku juga takut diserang merek keras komen. Video gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Gua rasa cukup sekian aja. Gue juga udah cukup kayak untuk ngebahas kelanjutan dari drama Jakarta ini. Semoga buat para panitia ya yang emang tidak bersalah dan juga orang-orang yang udah merasa sangat amat rugi gara-gara kegagalan acara ini bisa digantikan dengan pahala dan juga dengan keuntungan yang berkali-kali lipat di next project. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi gue diri. Sampai jumpa.